Baru 1 minggu melahirkan, telepon itu berdering. Perawat memintaku datang diam-diam. Bahaya mengintai. Apa yang kulihat membuatku merinding. Ternyata suamiku bukan pelindung, melainkan monster yang siap menukar nyawaku demi harta. Aku harus melawan demi anakku. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Kepalaku rasanya seperti diisi kapas basah. Berat, berkabut, dan berdenyut nyeri setiap kali aku mencoba membuka mata. Cahaya matahari sore yang menelisik masuk dari celah gorden kamar tidur terasa menusuk retina, membuatku mengerang pelan. Di sampingku, di dalam boks bayi yang dilapisi kain lembut berwarna pastel, putri kecilku tertidur pulas. Napasnya teratur, dadanya naik turun dengan damai, sangat kontras dengan badai yang sedang berkecamuk di dalam kepalaku. Sudah 1 minggu sejak aku melahirkan. Seharusnya ini menjadi masa-masa paling membahagiakan bagi seorang ibu baru. Namun, yang kurasakan justru sebaliknya. Aku merasa seperti perlahan-lahan kehilangan pijakan atas realitas. Setiap hari, tubuhku semakin lemas, pikiranku melayang-layang tidak tentu arah, dan emosiku meledak-ledak tanpa sebab yang jelas. Orang-orang bilang ini baby blues. Tapi apakah baby blues rasanya seperti sedang sekarat perlahan? Pintu kamar terbuka pelan. Sosok tinggi tegap masuk dengan langkah hati-hati. Itu suamiku. Wajahnya tampan, rapi, dan selalu terlihat tenang. Dia membawa nampan berisi segelas air putih dan 2 butir kapsul berwarna biru muda. Dia tersenyum, senyum yang dulu selalu bisa meluluh lantakkan hatiku. Tapi entah kenapa hari ini senyum itu terlihat seperti topeng plastik yang ditempelkan paksa di wajahnya. "Sayang, sudah waktunya minum obat," katanya lembut. Suaranya rendah dan menenangkan, jenis suara yang membuatmu ingin percaya pada apapun yang dia katakan. Dia duduk di tepi ranjang, mengusap rambutku yang lepek karena keringat dingin. Aku mencoba bangun, menyandarkan punggungku di kepala ranjang dengan susah payah. Tulang-tulangku rasanya ngilu semua. Aku merasa aneh. "Mas, rasanya makin hari makin pusing. Apa obat ini benar-benar vitamin? Kenapa efeknya bikin aku halusinasi?" Tanyaku dengan suara parau. Suamiku menghela napas panjang, ekspresinya berubah menjadi prihatin yang sedikit berlebihan. "Sayang, itu bukan halusinasi. Itu efek dari depresi pasca melahirkan yang kamu alami. Kamu lupa? Kemarin malam kamu hampir menjatuhkan gelas kaca di dekat boks bayi. Kamu histeris bilang ada ular di lantai, padahal tidak ada apa-apa. Dokter bilang ini obat penenang terbaik buat kamu supaya kamu bisa istirahat dan emosimu stabil." Aku terdiam. Benarkah aku seburuk itu? Ingatanku memang kabur. Aku ingat ada pecahan gelas, aku ingat rasa takut yang mencekam, tapi aku tidak ingat melihat ular. Apakah aku benar-benar sudah gila? Ketakutan merayap di dadaku. Bukan takut pada ular, tapi takut kalau aku benar-benar membahayakan putriku sendiri. "Minumlah," bujuknya lagi, menyodorkan kapsul itu ke bibirku. "Ini demi kebaikan kamu dan anak kita. Kalau kondisi kamu makin parah, ibu khawatir kita terpaksa harus menitipkanmu di tempat perawatan khusus sementara waktu. Kamu nggak mau pisah sama anak kita, kan?" Ancaman halus itu bekerja dengan efektif. Kata, tempat perawatan khusus, dan pisah sama anak, membuat nyaliku ciut. Dengan tangan gemetar, aku menerima obat itu. Aku memasukkannya ke mulut dan menenggaknya dengan bantuan air putih yang disodorkannya. Rasa pahit yang familiar menyapu tenggorokanku. "Pintar," pujinya sambil mengecup keningku. "Sekarang kamu istirahat ya. Aku mau keluar sebentar beli popok dan susu formula tambahan, takut ASI kamu seret karena stres. Kunci pintu dari dalam, jangan bukain buat siapa-siapa." Aku hanya mengangguk lemah. Efek obat itu biasanya bekerja cepat, membuatku mengantuk luar biasa dalam waktu 15 menit. Suamiku merapikan selimutku, menatapku sekilas dengan tatapan yang sulit kuartikan, campuran antara kasihan dan jijik. Entahlah, mungkin itu hanya perasaanku saja. Dia pun melangkah keluar kamar, menutup pintu dengan bunyi klik yang tegas. Suara mesin mobil terdengar menjauh dari halaman rumah. Rumah besar ini kembali sunyi.
Hanya ada suara detak jam dinding yang monoton. Mataku mulai terasa berat. Rasa kantuk yang tidak wajar itu mulai datang menyerang, menarik kesadaranku menuju kegelapan. Namun, tiba-tiba ponselku yang tergeletak di nakas bergetar hebat. Layarnya menyala, memecah keremangan kamar. Aku membiarkannya sejenak, terlalu malas untuk bergerak. Tapi getaran itu tidak berhenti. Penelepon itu gigih sekali. Dengan sisa tenaga yang ada, aku meraba-raba nakas dan meraih benda pipih itu. Nomor tidak dikenal. Halo, sapaku lemah. Bu Amara? Ini Bu Amara, istri Pak Rangga. Suara di seberang sana terdengar panik, tergesa-gesa, dan setengah berbisik. Iya, ini siapa? Saya Sari, Bu. Perawat senior di rumah sakit tempat ibu melahirkan minggu lalu. Bu, tolong dengarkan saya baik-baik. Apakah ibu sendirian sekarang? Apa suami ibu ada di dekat ibu? Pertanyaan aneh itu membuat sedikit kewaspadaan muncul di otakku yang berkabut. Suami saya baru saja keluar. Ada apa, Susari? Apa ada masalah dengan hasil tes anak saya? Jantungku berdegup kencang. Ketakutan terbesar seorang ibu adalah mendengar kabar buruk tentang bayinya. Bukan, Bu. Anak ibu sehat. Masalahnya ada pada ibu. Suara Sari terdengar bergetar, seolah dia sedang mempertaruhkan nyawanya untuk melakukan panggilan ini. Bu, jangan minum obat apapun yang diberikan suami ibu. Jangan. Apakah ibu sudah meminumnya hari ini? Aku terdiam, rasa dingin menjalar dari ujung kaki ke kepala. Baru saja dia memberiku 2 kapsul biru. Muntahkan, Bu. Sekarang juga. Tolong, colok tenggorokan ibu, lakukan apa saja asal obat itu keluar. Sari memekik tertahan. Bu, saya baru saja membereskan arsip lab dan tidak sengaja melihat rekaman CCTV ruang farmasi yang belum dihapus. Saya melihat suami ibu menukar obat vitamin racikan dokter dengan obat lain dari saku jaketnya. Karena curiga, saya cek sisa sampel darah ibu yang diambil saat kontrol kemarin lusa. Hasilnya mengerikan, Bu. Napasku tercekat. Rasa kantuk yang tadi menyerang tiba-tiba lenyap digantikan oleh adrenalin murni. Apa maksudmu? Darah ibu mengandung halusinogen dosis tinggi dan zat penekan syaraf yang biasa dipakai untuk pasien gangguan jiwa berat. Itu bukan vitamin, Bu. Itu racun yang didesain untuk membuat ibu terlihat gila pelan-pelan. Kalau ibu terus meminumnya, syaraf otak ibu bisa rusak permanen atau bahkan gagal jantung. Nyawa ibu dalam bahaya. Tolong jangan beritahu suami ibu atau siapapun kalau saya menelepon. Ini sangat berbahaya. Duniaku runtuh seketika. Langit-langit kamar rasanya berputar. Tapi kali ini bukan karena obat, melainkan karena kenyataan yang menghantamku terlalu keras. Suamiku, Rangga, pria yang menikahiku 2 tahun lalu, ayah dari anakku, dia meracuniku? Bu Amara? Bu? Ibu masih di sana? Panggil Sari panik. Aku mencengkeram ponsel itu erat-erat sampai buku jariku memutih. Rasa mual yang hebat naik ke kerongkongan. Tanpa menjawab Sari, aku melempar ponsel ke kasur dan menyeret tubuhku ke kamar mandi. Aku berlutut di depan kloset, memasukkan jari ke tenggorokan dalam-dalam, memaksakan refleks muntah. Huk! Cairan bening bercampur sisa obat yang belum larut sepenuhnya keluar. Aku melakukannya lagi dan lagi sampai perutku terasa perih dan kosong. Air mata mengalir deras di pipiku, bercampur dengan keringat dingin. Setelah yakin perutku bersih, aku menyiram kloset dan duduk lemas di lantai kamar mandi yang dingin. Aku kembali merangkak mengambil ponsel. Sari masih tersambung. Sudah kumuntahkan, kataku terengah-engah. Syukurlah, terdengar helaan napas lega dari seberang. Bu, ibu harus hati-hati. Bertindaklah senormal mungkin. Jangan sampai dia tahu ibu sudah sadar. Saya akan coba amankan bukti sampel darah ibu di sini. Tapi ibu harus janji, ibu harus kuat demi anak ibu. Terima kasih, Sari, bisikku. Aku tidak akan melupakan ini. Sambungan terputus. Aku duduk terpaku di tepi ranjang. Kutatap pantulan diriku di cermin lemari. Wajahku pucat, mata cekung, rambut berantakan. Aku terlihat menyedihkan. Pantas saja semua orang percaya kalau aku gila. Rangga telah merancang ini semua dengan sangat rapi.
Rasa cinta yang dulu memenuhi dadaku kini berubah menjadi gumpalan hitam yang panas. Pengkhianatan. Itu kata yang terlalu sederhana untuk menggambarkan apa yang sedang terjadi. Dia bukan selingkuh, dia mencoba membunuhku. Dia mencoba membuatku gila agar bisa menyingkirkanku tanpa mengotori tangannya dengan darah. Aku menoleh ke arah boks bayi. Putriku masih tidur tenang. Tidak tahu kalau ayahnya adalah iblis berwajah malaikat. Tidak akan. Desisku pelan, suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Tajam dan dingin. Kamu salah memilih lawan, Mas. Kamu pikir aku wanita lemah yang cuma bisa nangis di pojokan? Kamu lupa siapa aku sebelum menikah sama kamu. Aku segera membuka menu perekam suara di ponsel. Aku ingat fitur ini otomatis aktif jika ada panggilan masuk dari nomor tak dikenal, karena pengaturan keamananku dulu. Aku memutar ulang rekaman percakapan dengan Sari. Suaranya jelas. Pengakuannya jelas. Ini bukti awal. Namun, ini belum cukup. Aku butuh lebih dari sekadar rekaman telepon. Aku butuh tahu mengapa. Mengapa dia tega melakukan ini? Apa kurangnya aku? Apa kurangnya harta yang kuberikan padanya? Pertanyaan-pertanyaan itu membawaku mundur ke masa lalu, menyusun kepingan-kepingan puzzle yang selama ini kabaikan karena cinta buta. Sambil menunggu kepulangan Rangga, aku duduk dalam diam, membiarkan otakku memutar ulang memori 2 tahun terakhir. Seperti proyektor film tua yang rusak, kenangan-kenangan itu muncul silih berganti, tapi kali ini aku melihatnya tanpa filter cinta. Dulu, semuanya terlihat manis. Sekarang, setiap adegan terlihat seperti peringatan bahaya yang kabaikan. Aku bertemu Rangga di sebuah pameran properti. Saat itu, aku mewakili perusahaan ayahku, sebuah fakta yang kusampaikan dengan rendah hati, hanya menyebutkan bahwa aku staf pemasaran, bukan pewaris tunggal. Rangga mendekatiku dengan pesona yang mematikan. Dia mengaku sebagai konsultan investasi independen yang sukses menangani klien-klien kakap. Penampilannya selalu necis, jas bermerek, jam tangan mewah, dan mobil Eropa mengkilap yang belakangan aku tahu ternyata mobil sewaan. Kami menikah 6 bulan kemudian. Pesta pernikahan kami megah, tentu saja ayahku yang membiayai 90%-nya. Rangga beralasan asetnya sedang terkunci dalam instrumen investasi jangka panjang yang tidak bisa dicairkan sembarangan. Bodohnya, aku percaya. Aku percaya karena aku mencintainya. Aku percaya karena dia memperlakukanku bak ratu. Kebohongan pertama mulai tercium 3 bulan setelah menikah. Kartu kredit Rangga ditolak saat kami makan malam di restoran mewah. Wajahnya tenang, tidak panik sedikit pun. Pasti sistem bank lagi error atau limitku kena flagging karena transaksi besar kemarin, katanya santai. Akhirnya, aku yang membayar. Sejak saat itu, kejadian serupa terjadi berulang kali dengan berbagai alasan kreatif. Dompet tertinggal, token bank rusak, transferan klien telat. Perlahan tapi pasti, akulah yang menopang gaya hidup kami. Dia bilang itu hanya sementara. Investasiku bakal cair besar tahun depan, sayang. Nanti aku ganti 10 kali lipat. Janjinya manis setiap kali meminta transferan uang untuk modal kerja. Kemudian, kehamilan itu terjadi. Aku ingat ekspresi wajahnya saat aku menunjukkan test pack bergaris 2. Selama sepersekian detik, aku melihat kekecewaan, bukan, lebih tepatnya kepanikan, di matanya, sebelum akhirnya tertutup oleh senyum lebar palsu dan pelukan hangat. Kita akan jadi orang tua, serunya saat itu. Tapi pelukannya terasa kaku. Sejak aku hamil, Rangga semakin agresif soal uang. Dia mulai membujukku untuk menjual beberapa aset properti warisan ibu yang ada di Bali dan Jakarta Selatan. Alasannya untuk diputar di bursa saham yang sedang bagus. Aku menolak karena itu amanat almarhumah ibu untuk tidak dijual. Saat itulah sikapnya mulai berubah. Dia jadi sering pulang larut, sering marah-marah soal hal sepele, lalu meminta maaf dengan membelikanku hadiah mahal, yang ironisnya, dibeli pakai kartu kredit tambahanku. Tapi, momen kuncinya terjadi 2 minggu sebelum aku melahirkan. Ingatanku melayang ke hari Selasa sore itu. Perutku sudah sangat besar, rasanya sesak bahkan hanya untuk duduk. Rangga pulang membawa seorang pria yang diperkenalkan sebagai notaris rekanannya. Mereka membawa tumpukan dokumen tebal. Tanda tangan ini dulu ya, sayang.
kata Rangga sambil menyodorkan pulpen. Ini apa, Mas? Tanyaku sambil membetulkan posisi duduk yang tidak nyaman. Ini asuransi jiwa dan kesehatan buat kamu dan bayi kita. Preminya mahal banget, kelas VVIP. Aku mau memastikan kalau ada apa-apa saat persalinan, amit-amit ya, kamu dan anak kita terjamin. Sama ini ada surat kuasa pengelolaan aset sementara. Jadi kalau kamu lagi pemulihan pasca melahirkan dan gak bisa urus bisnis ayah, aku bisa bantu tanda tangan dokumen perusahaan biar operasional gak macet. Kata-katanya terdengar sangat masuk akal dan penuh tanggung jawab. Seorang suami yang siaga. Notaris itu juga hanya mengangguk-angguk sopan, menjelaskan pasal-pasal dengan bahasa hukum yang rumit dan cepat, membuatku pusing. Baca dulu boleh? Tanyaku ragu. Rangga tertawa kecil, memijat bahuku. Aduh, sayang, tebal banget ini. Kamu kan lagi gampang capek. Percaya sama aku dong. Masa aku mau nyelakain istri sendiri? Notaris ini juga sudah verifikasi semuanya. Ayo, tanda tangan, kasihan bapaknya mau kejar meeting lain. Di bawah tekanan rasa lelah fisik yang luar biasa dan manipulasi psikologis halus itu, aku menyerah. Aku menandatangani tumpukan kertas itu tanpa membacanya dengan teliti. Sekarang, duduk di kamar yang dingin ini, aku menyadari betapa fatalnya kesalahan itu. Surat kuasa itu bukan untuk membantu operasional perusahaan. Itu pasti surat kuasa penuh yang memberinya hak untuk menjual atau memindahtangankan asetku jika aku dinyatakan tidak kompeten secara mental atau meninggal dunia. Dan asuransi jiwa itu, ya Tuhan. Aku yakin nilai pertanggungannya fantastis, dengan dia sebagai ahli waris tunggal. Teka-teki itu mulai tersusun rapi. Rangga tidak punya pekerjaan. Dia penjudi. Aku pernah tak sengaja melihat notifikasi SMS di ponselnya yang berbunyi tagihan dari situs yang namanya asing, penuh angka 0. Saat kutanya, dia bilang itu spam. Tapi sekarang aku yakin, dia terlilit utang judi miliaran rupiah. Dia butuh uang cepat. Sangat banyak. Aset-asetku adalah solusinya. Tapi dia tidak bisa menjualnya selama aku masih sadar dan memegang kendali. Jadi, skenarionya adalah buat Amara terlihat gila karena baby blues atau depresi pasca melahirkan. Masukkan ke rumah sakit jiwa. Dengan surat keterangan, tidak waras, dari dokter, mungkin dokter bayaran, surat kuasa yang kutanda tangani itu akan aktif. Dia bisa menjual semuanya. Atau lebih buruk lagi, jika aku mati karena bunuh diri, akibat depresi, asuransi cair, aset jatuh ke tangannya, dan dia bebas dari utang, hidup kaya raya sebagai duda keren yang berduka. Hatiku perih bukan main. Air mata kembali menetes. Tapi kali ini aku segera menghapusnya dengan kasar. Tidak ada gunanya menangis. Menangis tidak akan menyelamatkanku. Menangis tidak akan melindungi putriku dari ayah yang monster itu. Suara gerbang dibuka terdengar di luar. Mobil Rangga masuk. Jantungku berdegup kencang lagi, tapi kali ini iramanya berbeda. Bukan irama ketakutan, tapi irama perang. Aku segera berlari kecil ke tempat tidur, menarik selimut sebatas dada, dan mengatur napas. Aku harus berpura-pura tidur. Aku harus berpura-pura obat itu bekerja. Aku memejamkan mata saat mendengar langkah kakinya menaiki tangga. Pintu kamar terbuka. Aroma parfum mahalnya, yang dibeli pakai uangku, menguar masuk. Dia mendekat ke ranjang. Aku bisa merasakan kehadirannya di samping wajahku. Dia menepuk pipiku pelan 2 kali. Amara, panggilnya pelan. Aku tidak merespons, mengatur napasku agar terdengar berat dan teratur seperti orang yang tidur dalam pengaruh obat penenang. Bagus. Sudah teler, gumamnya. Nada suaranya berubah total. Tidak ada lagi kelembutan di sana, hanya ada nada dingin dan meremehkan. Aku mendengar suara derit kursi ditarik. Lalu suara tombol ponsel ditekan. Dia menelepon seseorang. Halo, Bel, suaranya terdengar riang. Iya, aman. Baru aja nelan 2 butir. Sekarang udah kayak mayat hidup. Hahaha, iya, tenang aja. Dosisnya udah aku naikin sesuai saran kamu. Seminggu lagi juga dia bakal ngamuk-ngamuk gak jelas, dan kita punya alasan kuat buat masukin dia ke sanatorium. Iya, sabar dong sayang. Begitu dia masuk kotak, rumah ini langsung kita jual. Kita bisa liburan ke Eropa bulan depan. Iya,
Love you too. Tanganku di balik selimut mengepal erat, hingga kuku-kukuku menancap ke telapak tangan. Rasa sakit itu membuatku tetap sadar dan menahan diri untuk tidak bangun dan mencakar wajahnya saat itu juga. Bella? Nama itu, aku tahu nama itu. Bella adalah mantan pacar Rangga semasa kuliah. Rangga bilang mereka sudah putus kontak bertahun-tahun lalu. Ternyata, dokter, yang dimaksud Sari adalah Bella. Jadi ini bukan hanya soal uang. Ini soal perselingkuhan yang terencana. Mereka berdua bersekongkol menghancurkanku. Baiklah, Rangga. Baiklah, Bella. Kalian ingin bermain drama? Kalian ingin membuatku terlihat gila? Akan kukabulkan permintaan kalian. Tapi ingat satu hal, orang gila tidak punya batasan. Dan ketika aku selesai dengan kalian akan berharap aku benar-benar gila. Karena kenyataan yang akan kuhadiahkan pada kalian akan jauh lebih mengerikan daripada mimpi buruk manapun. Aku menunggu sampai Rangga keluar kamar lagi, mungkin untuk merokok atau bermain game di ruang kerjanya. Setelah pintu tertutup, aku membuka mata. Tidak ada lagi kabut di sana. Yang ada hanyalah api yang membara. Malam ini, aku tidak akan menjadi korban. Malam ini, aku akan mulai berburu. Langkah pertamaku adalah menemukan di mana dia menyembunyikan senjata yang bisa kugunakan untuk memenggal kepalanya, secara metaforis. Dan aku tahu persis harus mulai mencari dari mana. Ruang kerjanya yang selalu terkunci itu. Jam dinding digital di nakas menunjukkan pukul 2.15 dini hari. Suasana kamar tidur kami hening, hanya terdengar suara dengkuran halus Rangga yang teratur di sampingku. Pria itu tidur dengan sangat nyenyak. Seolah-olah dia adalah manusia paling suci di muka bumi tanpa beban dosa sedikit pun. Sementara aku, istrinya yang baru saja dia racuni, berbaring kaku di sebelahnya dengan mata nyalang menatap langit-langit kamar yang gelap. Jantungku masih berdetak 2 kali lebih cepat dari biasanya. Adrenalin yang dipicu oleh telepon Sari tadi sore belum juga surut. Justru, rasa takut itu kini telah bermetamorfosis menjadi keberanian yang dingin. Aku memiringkan tubuh pelan-pelan, sangat pelan, memastikan gerakan kasur tidak membangunkannya. Kupandangi wajah Rangga dalam remang cahaya lampu tidur. Wajah yang dulu kukagumi, garis rahang yang tegas, hidung mancung, dan bibir yang sering membisikkan kata cinta. Sekarang, wajah itu tampak seperti topeng iblis. Aku merasa mual hanya dengan melihatnya bernapas. Aku harus bergerak. Sari sudah memberiku peringatan, dan rekaman suara telepon tadi adalah bukti awal. Tapi itu belum cukup kuat untuk menjebloskannya ke penjara, atau membatalkan semua dokumen legal yang sudah kutandatangani. Aku butuh bukti fisik. Aku butuh senjata yang dia gunakan untuk menghancurkanku. Dan aku punya firasat kuat di mana dia menyembunyikannya. Ruang kerjanya. Sejak kami menikah, Rangga selalu bersikap sangat protektif terhadap ruang kerja pribadinya di lantai bawah. Alasannya klise, banyak dokumen klien rahasia, sayang. Kode etik konsultan. Dulu aku menghargai privasinya karena aku percaya padanya. Sekarang aku tahu, privasi itu adalah tembok untuk menyembunyikan bangkai. Dengan gerakan seringan kapas, aku menyingkap selimut. Kakiku menyentuh lantai parket yang dingin. Aku menahan napas saat lantai itu mengeluarkan sedikit suara berderit. Rangga bergerak sedikit, menggumamkan sesuatu dalam tidurnya, lalu kembali mendengkur. Aku menghela napas lega. Perlahan, aku melangkah keluar kamar, menutup pintu dengan sangat hati-hati hingga nyaris tanpa suara. Rumah besar ini terasa mencekam di malam hari. Bayangan perabotan mewah yang kubeli dengan uang warisan orang tuaku terlihat seperti monster yang mengintai di sudut-sudut ruangan. Aku menuruni tangga tanpa menyalakan lampu, mengandalkan cahaya bulan yang masuk dari jendela besar di ruang tengah. Tujuanku jelas, pintu kayu jati di ujung lorong lantai 1. Tentu saja pintunya terkunci. Rangga tidak pernah lupa menguncinya. Tapi dia melupakan satu hal, dia menikahi anak pemilik rumah ini. Aku tahu setiap celah di rumah ini, termasuk di mana kunci cadangan setiap ruangan disimpan oleh mendiang ayah dulu. Ayah punya kebiasaan menyembunyikan kunci cadangan di balik bingkai lukisan yang tergantung di dekat pintu ruangan tersebut. Aku hanya berdoa Rangga tidak memindahkannya. Tanganku meraba bagian belakang bingkai lukisan abstrak besar yang tergantung di dinding sebelah pintu ruang kerja. Jariku menyentuh debu,
lalu sesuatu yang dingin dan logam. Kunci itu masih ada di sana. Terima kasih, Ayah. Dengan tangan gemetar bukan karena takut, tapi karena amarah yang mendidih, aku memasukkan kunci ke lubang pintu. Klik. Pintu terbuka. Aroma ruangan itu langsung menyergap hidungku, campuran bau kertas tua, pengharum ruangan aroma kopi, dan bau rokok yang samar. Rangga bilang dia sudah berhenti merokok. Satu lagi kebohongan. Aku masuk dan menutup pintu di belakangku, lalu menyalakan senter dari ponselku. Aku tidak berani menyalakan lampu utama, takut cahayanya terlihat dari luar atau memantul ke lantai atas. Sorot senterku menyapu ruangan itu. Meja kerja mahoni besar, kursi kulit mahal, rak buku yang penuh dengan buku-buku tebal yang aku yakin tidak pernah dia baca, dan sebuah lemari besi kecil di sudut ruangan. Aku menuju meja kerjanya terlebih dahulu. Laci-laci itu terkunci, tapi kuncinya standar. Aku menggunakan penjepit kertas yang kutemukan di atas meja untuk membukanya, trik konyol yang kupelajari dari film tapi ternyata berhasil karena kuncinya murahan. Di dalam laci, aku menemukan tumpukan tagihan kartu kredit yang belum dibuka. Jumlahnya fantastis. Ratusan juta rupiah untuk tagihan klub malam, hotel bintang 5 di Jakarta, dan pembelian barang-barang bermerek yang tidak pernah kulihat di rumah ini. Tapi itu hanya masalah uang. Aku butuh sesuatu yang lebih jahat. Aku beralih ke brankas kecil di sudut. Ini tantangan sebenarnya. Brankas digital. Aku butuh kode PIN. Aku mencoba tanggal pernikahan kami. Error. Tanggal lahir Rangga. Error. Tanggal lahirku. Error. Aku terdiam sejenak, memutar otak. Sandi apa yang akan dipakai oleh seorang narsistik yang sedang berselingkuh? Pikiranku melayang ke percakapannya di telepon tadi. Halo, Bel? Bella. Aku tidak tahu tanggal lahir Bella. Tapi aku ingat satu hal. Dulu, saat Rangga memperkenalkanku pada teman-teman lamanya, sebelum kami menikah, ada satu foto di media sosialnya yang pernah kulihat sekilas. Foto perayaan ulang tahun seorang teman wanita di sebuah kafe. Tanggal postingannya 12 Oktober. Wanita di foto itu, jika ingatanku tidak salah, bernama Bella. Apakah mungkin? Aku menekan angka 1210. Lalu 2 digit tahun kelahiran Rangga, menebak saja. 121.090. Bip. Klek. Pintu brankas terbuka. Darahku berdesir hebat. Dia menggunakan tanggal lahir selingkuhannya sebagai sandi brankas di rumah kami. Betapa arogannya dia. Betapa dia sangat meremehkanku. Di dalam brankas itu, tidak ada tumpukan uang atau emas batangan. Yang ada adalah sebuah ponsel hitam model lama, beberapa botol obat tanpa label, dan sebuah paspor. Aku mengambil ponsel itu. Ponsel, burner, atau ponsel rahasia. Baterainya masih ada. Aku menyalakannya. Tidak ada kunci layar. Begitu masuk ke menu utama, aku langsung membuka aplikasi pesan instan. Nama kontak teratas adalah My Dr. Love. Foto profilnya adalah wanita cantik berjas putih dengan stetoskop di leher. Aku memperbesar foto itu. Napasku tercekat. Wajah itu, aku kenal wajah itu. Itu Dr. Bella. Dokter spesialis kandungan di klinik swasta tempat aku selalu kontrol selama hamil. Dokter yang selalu ramah, yang selalu memuji kandunganku, yang selalu memberiku vitamin racikan khusus karena katanya kandunganku lemah. Duniaku rasanya runtuh untuk kedua kalinya malam ini. Jadi selama ini, wanita yang memeriksa perutku, yang mendengar detak jantung bayiku, yang memberiku nasihat-nasihat keibuan, adalah wanita yang sama yang tidur dengan suamiku, wanita yang merencanakan kematianku. Tanganku gemetar hebat saat membuka riwayat percakapan mereka. Mataku menelusuri pesan demi pesan yang membuat perutku mual. Rangga, obatnya udah mulai kerja, yang... Dia makin sering bengong dan nangis. Tadi dia bilang lihat ular di kamar. Haha. Bella, bagus. Terus kasih dosis ganda ya, sayang. Zat halusinogen itu bakal bikin syarafnya kacau permanen kalau diminum sebulan. Nanti pas sidang perwalian anak, kita tinggal bawa hasil tes medisnya. Hakim pasti kasih hak asuh dan hak kelola aset ke kamu. Rangga, kapan kita bisa nikah resmi? Aku udah muak pura-pura jadi suami siaga buat sapi perah ini. Bella, sabar dong.
Tunggu dia masuk RSJ atau ya, kalau dia, kecelakaan, karena depresi juga lebih bagus. Asuransinya 10 miliar kan? Cukup buat kita hidup mewah di Swiss. Rangga, tenang aja. Kemarin dia udah tanda tangan surat kuasa. Rumah ini, tanah di Bali, deposito, semua udah aman di tangan aku. Tinggal nunggu tanggal mainnya. Air mataku jatuh menetes ke layar ponsel itu. Bukan air mata sedih, tapi air mata kebencian yang murni. Mereka menyebutku, sapi perah. Mereka berharap aku mati. Mereka merencanakan semua ini bahkan sebelum anakku lahir. Betapa jahatnya manusia bisa berubah karena uang dan nafsu. Aku beralih ke menu galeri. Ada banyak foto mesra mereka berdua. Di hotel, di mobil Rangga, bahkan astaga, ada foto mereka berdua di ruang tamu rumah ini. Tanggal fotonya adalah saat aku sedang dirawat di rumah sakit pasca melahirkan minggu lalu. Saat aku sedang berjuang memulihkan diri dari jahitan operasi sesar, Rangga membawa wanita itu ke rumah kami, ke sofa kami. Jijik. Aku merasa sangat jijik sampai ingin muntah. Tapi aku tidak punya waktu untuk emosi. Aku harus mengamankan ini. Aku mengambil ponsel pribadiku, lalu memotret semua percakapan itu. Aku juga merekam video saat aku men-scroll chat mereka, untuk membuktikan bahwa ini bukan rekayasa Photoshop. Aku membuka menu rekaman suara di ponsel itu, dan mengirimkan beberapa file audio percakapan mereka ke email rahasiaku, yang tidak diketahui Rangga. Setelah itu, aku beralih ke botol obat di dalam brankas. Ada 3 botol kecil. Salah satunya berlabel, Sanas, High Dose, dan satu lagi botol tanpa label berisi bubuk putih. Aku mengambil 1 butir dari setiap botol dan membungkusnya dengan tisu, lalu memasukkannya ke dalam saku piyamaku. Ini untuk diuji di laboratorium oleh Sari. Terakhir, aku memeriksa paspor di sana. Itu paspor Rangga dan paspor Bella. Mereka sudah membuat visa ke Eropa. Rencana mereka sangat matang. Mereka benar-benar berniat kabur setelah menghabisi hidupku. Setelah memastikan semua bukti tersalin dan tersimpan di cloud storage yang aman, aku mengembalikan posisi ponsel dan botol obat itu persis seperti semula. Aku menutup brankas, mengacak sidik jari di tombol angka, dan memastikan tidak ada jejak kedatanganku. Aku keluar dari ruang kerja, mengunci pintu, dan mengembalikan kunci cadangan ke belakang bingkai lukisan. Saat aku menaiki tangga kembali ke kamar, kakiku terasa berat, tapi hatiku terasa ringan. Aku sudah menemukan senjatanya. Aku tahu siapa musuhku. Aku tahu rencana mereka, dan aku tahu kelemahan mereka. Rangga dan Bella berpikir mereka adalah pemburu, dan aku adalah mangsa yang lemah. Mereka salah. Malam ini, peran itu berbalik. Aku masuk kembali ke kamar tidur, menyusup ke balik selimut di samping pria yang ingin membunuhku itu. Dia masih mendengkur. Aku menatap punggungnya dengan tatapan dingin. Tidurlah yang nyenyak, Mas, bisikku dalam hati. Karena sebentar lagi, hidupmu akan menjadi mimpi buruk yang tidak akan pernah berakhir. Cahaya matahari pagi yang menembus celah gorden membangunkanku. Untuk pertama kalinya dalam seminggu, aku bangun tanpa rasa pusing yang menyiksa. Tidak ada kabut di otakku, tidak ada rasa mual. Ternyata, hanya dengan memuntahkan racun itu semalam, tubuhku langsung berterima kasih. Namun, aku tahu aku tidak boleh terlihat sehat. Permainan sandiwara ini baru saja dimulai. Aku mendengar suara pintu kamar mandi terbuka. Rangga keluar dengan handuk melilit di pinggangnya, rambutnya basah dan wajahnya segar. Dia bersiul pelan, terlihat sangat bersemangat. Tentu saja dia bersemangat, dia pikir rencananya berjalan mulus. Aku segera mengubah ekspresiku. Aku melemaskan otot-otot wajahku, membuat tatapanku kosong, dan sedikit memiringkan kepala. Saat Rangga menoleh ke arahku, aku sedang duduk di tepi ranjang sambil memeluk bantal guling dengan tatapan nanar ke arah dinding kosong. Pagi, sayang, sapanya ceria, terlalu ceria. Gimana tidurmu? Mimpi indah? Aku tidak langsung menjawab. Aku membiarkan jeda 5 detik yang canggung sebelum menoleh pelan ke arahnya. Ada suara? Bisikku parau. Semalam ada suara bayi menangis di dalam lemari, tapi pas aku buka, isinya cuma darah. Senyum Rangga melebar sedikit, sangat tipis, tapi aku bisa melihatnya. Itu senyum kepuasan. Itu cuma mimpi,
Amara. Cuma halusinasi kamu. Kan aku udah bilang, kamu butuh istirahat total. Sini, minum obat pagi dulu biar tenang. Dia mengambil nampan yang sudah disiapkan di meja rias. 2 kapsul biru itu lagi. Kali ini aku tidak membantah. Aku menerimanya dengan tangan gemetar yang kubuat-buat. Saat Rangga berbalik untuk mengambil segelas air, dengan gerakan secepat kilat aku menyelipkan kedua kapsul itu ke dalam rongga di balik lengan baju piyamaku yang longgar. Ketika dia berbalik, aku sudah memegang gelas air dan berpura-pura menelan. Aku melakukan gerakan menelan yang meyakinkan, lalu membuka mulutku sedikit sambil menjulurkan lidah, menunjukkan mulut yang kosong. Pintar, katanya sambil mengusap kepalaku seperti mengusap kepala anjing peliharaan. Hari ini aku ada meeting penting sama investor di luar kota. Mungkin pulang agak malam. Kamu di rumah aja ya sama Mbok Nah. Ingat, jangan keluar kamar kalau nggak perlu. Aku nggak mau tetangga lihat kamu teriak-teriak lagi. Iya, Mas. Jawabku lemah. Begitu Rangga berangkat kerja, atau entah kemana dia pergi berjudi atau berselingkuh, aku langsung beraksi. Hal pertama yang kulakukan adalah masuk ke kamar mandi, mengeluarkan kapsul dari lengan baju, dan menghancurkannya di wastafel sebelum menyiramnya dengan air panas. Aku tidak mau mengambil risiko meninggalkan jejak fisik di tempat sampah. Kemudian, rasa lapar menyerangku. Selama seminggu ini, Rangga mengatur pola makanku. Dia hanya memberiku bubur hambar dan sedikit sayur, dengan alasan pencernaanku sedang sensitif. Padahal, itu caranya membuatku lemah secara fisik. Kurang gizi membuat efek obat halusinogen bekerja lebih cepat. Aku menunggu sampai Mbok Nah, pembantu rumah tangga kami yang sudah tua dan agak rabun, pergi ke pasar. Aku segera memesan makanan lewat aplikasi ojek online. Bukan sembarang makanan, aku memesan 2 porsi steak daging sapi, salad buah besar, dan jus vitamin tinggi. Aku butuh protein. Aku butuh tenaga untuk berperang. Saat makanan datang, aku memakannya dengan lahap di dalam kamar yang terkunci, seperti orang yang baru keluar dari penjara. Setiap gigitan terasa seperti menyuntikkan kekuatan baru ke dalam sel-sel tubuhku. Setelah selesai, aku membungkus semua sisa kemasan makanan dengan rapi, memasukkannya ke dalam tas plastik berlapis-lapis, dan menyembunyikannya di tumpukan sampah popok bayi di tempat sampah luar agar tidak ketahuan. Setelah perutku kenyang dan otakku jernih, aku mulai menghubungi sekutu-sekutuku. Orang pertama yang kuhubungi adalah Dimas, kakak sepupuku. Dia pengacara korporat yang brilian dan sangat protektif padaku sejak kecil. Halo, Dimas, sapaku. Suaraku tegas dan jelas, berbeda 180 derajat dari suara istri depresi yang kudengarkan pada Rangga. Amara? Ya Tuhan, Dek, kamu kemana aja? Aku telepon berkali-kali seminggu ini nggak pernah diangkat. Rangga bilang kamu postpartum depresion parah dan gak bisa diganggu. Aku mau jenguk tapi dilarang sama dia. Kamu baik-baik aja? Suara Dimas terdengar sangat khawatir. Aku gak baik-baik saja, Mas. Tapi aku masih hidup. Dengarkan aku, jangan potong pembicaraanku karena waktuku sempit. Aku menceritakan semuanya. Mulai dari telepon Sari, penemuan ponsel di brankas, rencana Rangga dan Bella, hingga surat kuasa yang kupaksa tanda tangani. Hening sejenak di seberang sana. Lalu terdengar suara gebrak meja yang keras. Bajingan. Itu percobaan pembunuhan berencana, Amara. Dan penipuan tingkat tinggi. Kita lapor polisi sekarang. Aku bawa tim ke rumah kamu detik ini juga. Jangan. Sergahku cepat. Kalau kita lapor sekarang, dia bisa berkelit. Dia bisa bilang obat itu racikan dokter resmi. Karena Bella memang dokter. Dia bisa bilang chat itu cuma bercandaan. Aku butuh dia hancur sehancur-hancurnya, Mas. Aku mau dia merasa menang dulu, baru kita jatuhkan dari ketinggian. Terus kamu mau apa? Siapkan pembatalan surat kuasa itu secara hukum. Buat akta notaris baru yang menyatakan bahwa semua dokumen yang kutanda tangani 2 minggu lalu adalah di bawah tekanan dan pengaruh obat-obatan. Tapi jangan daftarkan dulu secara publik biar dia nggak curiga. Lalu, aku butuh kamu cari tahu semua aset dia, kalau ada, dan semua utang judinya. Aku mau data lengkap. Dan satu lagi, aku butuh kamu hadir di acara yang akan dia buat nanti. Acara apa? Tunggu tanggal mainnya.
Dia pasti akan membuat acara untuk memamerkan kegilaan istrinya ke publik. Saat itu terjadi, kita habisi dia. Setelah berdebat sedikit, Dimas setuju. Dia juga berjanji akan mengirimkan tim keamanan swasta untuk memantau rumahku dari jauh, memastikan Rangga tidak melakukan tindakan fisik yang membahayakan nyawaku sebelum hari pembalasan tiba. Selesai dengan Dimas, aku menghubungi Sari. Kami mengatur pertemuan singkat di taman belakang kompleks perumahan, tempat yang tidak terjangkau CCTV rumah maupun pandangan tetangga yang kepo. Aku menyelinap keluar lewat pintu samping saat Mbok Nah sedang sibuk di dapur. Sari sudah menunggu dengan wajah cemas. Aku menyerahkan tisu berisi 2 butir obat yang kucuri dari brankas Rangga. Tolong cek ini di lab, Sari. Bandingkan dengan resep resmi yang seharusnya kuterima. Aku butuh dokumen hitam di atas putih yang menyatakan kandungan racun ini, kataku. Sari menerima bungkusan itu dengan tangan gemetar. Ibu terlihat lebih segar hari ini, komentarnya, karena aku sudah berhenti meminum racun itu. Terima kasih, Sari. Kamu penyelamatku. Nanti, setelah semua ini selesai, aku pastikan posisimu aman. Kalau perlu, aku akan modali kamu untuk buka klinik sendiri. Mata Sari berkaca-kaca. Saya cuma mau ibu dan bayinya selamat, Bu. Hati-hati. Aku kembali ke rumah dengan perasaan yang jauh lebih tenang. Langkah terakhir hari ini adalah pemasangan mata. Sebelum menikah, aku hobi merakit barang elektronik. Aku masih punya beberapa mikrokamera nirkabel yang dulu kupakai untuk memantau hewan peliharaan. Aku mengambilnya dari gudang penyimpanan barang-barang lamaku. Ukurannya hanya sebesar kancing baju. Aku memasang satu di balik mata boneka beruang besar yang ada di rak ruang tamu. Satu lagi kusembunyikan di sela-sela buku di ruang kerja Rangga, berjaga-jaga kalau dia melakukan transaksi di sana lagi. Dan yang terakhir, kupasang di kamar tidur, menghadap langsung ke ranjang. Sistem sudah siap. Koneksinya langsung tersambung ke penyimpanan awan yang hanya bisa diakses lewat ponsel rahasiaku. Sekarang, setiap gerak-gerik Rangga, setiap kata yang dia ucapkan di rumah ini, akan terekam. Sore harinya, Rangga pulang. Wajahnya terlihat lelah tapi puas. Mungkin dia baru saja kalah judi lagi, dan berpikir sebentar lagi utangnya akan lunas dengan menjual rumah ini. Aku sedang duduk di lantai kamar, memainkan boneka tangan dengan tatapan kosong sambil bergumam-gumam lagu anak-anak dengan nada sumbang. Sayang, panggil Rangga dari pintu. Aku menoleh, lalu tiba-tiba berteriak histeris sambil menunjuk ke arah sudut kamar yang kosong. Itu dia datang lagi. Usir dia, Mas. Dia mau ambil bayi kita. Dia bawa pisau. Banyak darah. Aku menjambak rambutku sendiri, berakting setotal mungkin. Rangga tidak langsung menenangkanku. Dari ekor mataku, aku melihat dia mengeluarkan ponselnya dan merekamku diam-diam. Bagus, pikirku. Rekamlah. Jadikan ini bukti betapa gilanya istrimu. Semakin banyak bukti yang kamu kumpulkan, semakin sakit jatuhnya kamu nanti. Setelah puas merekam, dia baru mendekat dan memelukku, pelukan palsu itu lagi. SSTT tenang. Nggak ada siapa-siapa. Kamu cuma capek. Kasihan banget istriku ini. Dia menatapku dengan wajah prihatin yang dibuat-buat, lalu berkata, Sayang, kayaknya kamu butuh hiburan deh. Gimana kalau lusa kita adain acara akikah buat putri kita? Sekalian syukuran kecil-kecilan. Biar banyak doa, biar setan-setan yang ganggu pikiran kamu pergi. Teman-teman kantor aku dan keluarga besar bakal datang. Aku tahu persis apa tujuannya. Dia ingin mengundang banyak orang bukan untuk mendoakan anak kami, tapi untuk mempertontonkan kondisiku. Dia ingin saksi mata. Dia ingin orang-orang melihat sendiri betapa tidak warasnya Amara, sehingga ketika dia memasukkanku ke RSJ minggu depan, semua orang akan memaklumi dan mendukungnya sebagai suami yang tabah. Aku mendongak, menatap matanya dalam-dalam dengan air mata buaya yang mengalir sempurna. Boleh, Mas? Boleh ada pesta? Boleh banget, sayang. Kamu dandan yang cantik ya nanti. Biar semua orang tahu istriku baik-baik aja, katanya sambil tersenyum licik. Iya, Mas. Aku mau pesta, jawabku lirih. Dalam hati,
Aku tersenyum menyeringai lebih lebar dari senyum Joker. Iya, Mas. Ayo kita berpesta. Pesta perpisahan untuk kebebasanmu. Undangan perang sudah resmi disebar. Lusa adalah hari penentuan. Aku akan memberikan pertunjukan terbaik dalam hidupku. Hari yang dinanti-nantikan oleh Rangga, dan aku, akhirnya tiba. Sejak pagi buta, rumah kami yang biasanya sepi kini berubah menjadi pasar malam yang riuh. Suara panci beradu di dapur belakang, aroma gulai kambing dan sate yang menusuk hidung, serta gelak tawa para tetangga yang membantu persiapan acara akikah memenuhi udara. Namun, di balik kemeriahan itu, aku bisa merasakan ketegangan yang merayap di dinding-dinding rumah. Ini bukan sekadar pesta syukuran kelahiran putri kami. Ini adalah panggung sandiwara terbesar yang dirancang suamiku untuk mengukuhkan narasi bahwa istrinya sudah gila. Aku masih dikurung di kamar tidur utama. Rangga melarangku keluar sampai acara dimulai dengan alasan agar aku istirahat cukup. Padahal aku tahu, dia ingin memastikan aku tidak mengacaukan persiapannya dan tetap terlihat menyedihkan saat waktunya tiba. Dari balik pintu yang terkunci, aku mendengar suara Rangga yang sedang memberikan instruksi kepada catering dan dekorasi. Suaranya terdengar berwibawa, penuh percaya diri, seolah dia adalah tuan rumah yang sempurna yang sedang menanggung beban berat mengurus istri yang sakit jiwa. Tolong kursinya diatur agar renggang ya, biar kalau istri saya nanti agak emosional, tamu-tamu tidak kaget, kudengar dia berkata kepada kru dekorasi. Aku mendengus pelan di depan cermin rias. Emosional, katanya. Rangga telah menyiapkan sebuah gaun tidur panjang berwarna putih pucat untukku. Dia meletakkannya di ujung kasur pagi tadi sambil berkata, pakai ini saja ya, sayang. Bahannya adem, biar kamu nyaman. Nggak usah dandan, nanti malah kulit kamu iritasi. Kamu kan lagi sensitif. Gaun itu gombrong, kusam, dan jelas akan membuatku terlihat seperti pasien rumah sakit jiwa yang kabur. Itu adalah kostum yang dia pilih untukku. Tapi aku punya rencana lain. Saat suara adzan zuhur berkumandang dan tamu-tamu mulai berdatangan, aku bergerak. Aku tidak menyentuh gaun putih menyedihkan itu. Sebaliknya, aku membuka bagian tersembunyi di lemari pakaianku, tempat aku menyimpan gaun-gaun lamaku yang dulu sering kupakai saat mendampingi ayah bertemu klien bisnis. Aku memilih sebuah gaun kaftan sutra berwarna biru safir yang elegan, dengan potongan yang pas di tubuh, menyamarkan sisa perut pasca melahirkan namun menonjolkan aura keanggunan. Aku duduk di depan meja rias, mengeluarkan peralatan makeup mahalku yang selama ini disembunyikan Rangga di laci paling bawah. Mungkin dia takut aku memakannya kalau sedang kumat. Tanganku bergerak lincah. Foundation tipis untuk menutupi lingkar hitam di mata akibat kurang tidur. Sedikit perona pipi agar wajahku terlihat segar merona, dan lipstik warna nude yang membuat senyumku terlihat manis namun misterius. Aku menata rambutku yang biasanya lepek menjadi sanggul modern yang rapi. Di cermin, wanita yang balas menatapku bukan lagi Amara si istri depresi yang ketakutan melihat bayangan sendiri. Wanita di cermin itu adalah Amara Adiguna, pewaris tunggal yang pernah memimpin negosiasi proyek miliaran rupiah sebelum cinta buta membuatnya tumpul. Kamu siap? Bisikku pada pantulan diriku sendiri. Jam dinding menunjukkan pukul 1 siang. Acara inti dimulai. Lewat kamera tersembunyi yang kuakses dari ponsel, aku melihat ruang tamu sudah penuh sesak. Ada keluarga besar Rangga yang selalu memandangku sinis, ada tetangga-tetangga yang hobi bergosip, dan ada rekan-rekan kerja Rangga, para investor, yang mungkin juga penipu seperti dia. Rangga berdiri di tengah ruangan memegang mikrofon. Dia memasang wajah sedih yang sangat meyakinkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya bergetar, dibuat-buat menahan tangis. Terima kasih bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah hadir di acara akikah putri kami. Mohon doanya bukan hanya untuk anak kami, tapi juga untuk istri saya, Amara. Seperti yang mungkin bapak ibu dengar, kondisi mental Amara pasca melahirkan sangat terguncang. Dia sering halusinasi, bahkan sulit bagi saya mengatakannya, tapi dia kadang tidak mengenali anaknya sendiri. Terdengar suara gumaman prihatin dari para tamu. Kasihan ya Pak Rangga, bisik seorang ibu-ibu yang suaranya tertangkap mikrofon kamera. Ganteng, sabar, sayang istri, istrinya malah gila. Darahku mendidih, tapi aku menahannya. Mungkin nanti Amara akan turun sebentar. Lanjut Rangga. Saya mohon,
Kalau dia bicara melantur atau berteriak, tolong dimaklumi. Jangan ada yang mengambil foto atau video demi menjaga privasi keluarga kami. Saya berencana membawanya ke fasilitas kesehatan mental terbaik minggu depan demi kesembuhannya. Itu dia. Kalimat kuncinya. Dia sedang membangun alibi publik untuk menyingkirkanku minggu depan. Sekarang giliranku. Aku membuka kunci pintu kamar. Aku sudah mengambil kunci cadangan semalam. Dengan langkah tegap, aku berjalan menuju tangga utama yang langsung menghadap ke ruang tamu. Aku tidak langsung turun. Aku berdiri di puncak tangga sejenak, membiarkan kehadiranku disadari. Suara sepatu hak tinggiku mengetuk lantai marmer. Ta, ta, ta. Satu persatu tamu mendongak. Hening melanda ruangan itu seperti wabah. Suara garpu yang berdenting di piring berhenti. Gumaman ibu-ibu berhenti. Semua mata tertuju padaku. Rangga yang membelakangi tangga ikut menoleh, karena melihat perubahan ekspresi para tamu. Saat dia melihatku, matanya membelalak lebar. Mulutnya sedikit terbuka, seolah rahangnya copot. Dia mengharapkan zombie bergaun putih lusuh, tapi yang dia dapatkan adalah ratu yang bersinar. Aku menuruni tangga dengan perlahan, satu tangan memegang railing tangga dengan anggun, tangan lainnya melambai pelan ke arah tamu. Aku tersenyum. Senyum yang sangat waras, sangat ramah, dan sangat menakutkan bagi Rangga. Assalamualaikum. Sapaku dengan suara jernih dan lantang, tanpa mikrofon pun suaraku menggema di ruangan yang hening itu. Terima kasih sudah datang mendoakan putri saya. Maaf saya baru turun, tadi sedang memompa ASI sebentar. Kekagetan masih terpampang jelas di wajah semua orang. Di mana wanita gila yang diceritakan Rangga tadi? Di hadapan mereka berdiri seorang ibu muda yang cantik, segar, dan tampak sangat sehat. Rangga, dengan kemampuan manipulatifnya yang luar biasa, segera menguasai diri. Dia berlari kecil menaiki tangga menghampiriku, mencoba memblokir jalanku agar tidak terlalu dekat dengan tamu. Dia mencengkeram lenganku sedikit terlalu keras, tapi posisinya seolah sedang memapahku dengan sayang. Sayang kamu kok pakai baju ini? Desisnya pelan di telingaku, suaranya tajam tapi wajahnya tersenyum pada tamu. Kenapa turun? Kamu kan harusnya istirahat. Nanti kamu kumat lagi. Aku menatap matanya. Jarak wajah kami hanya beberapa sentimeter. Aku bisa mencium bau kecemasan dari keringatnya. Aku merasa sangat sehat hari ini, Mas. Jawabku cukup keras agar didengar orang-orang terdekat. Mungkin karena vitamin yang kamu kasih pagi tadi. Rasanya beda ya? Lebih manis. Mata Rangga berkedut. Kami sampai di lantai bawah. Aku melepaskan cengkeramannya dengan gerakan halus namun tegas, lalu berjalan menuju kerumunan tamu. Aku menyalami Bu RT, menyalami sepupu Rangga, dan menyalami rekan-rekan kerjanya. Wah, Mbak Amara kelihatan segar sekali. Katanya sakit? Tanya Bu RT polos. Aku tertawa renyah. Ah, Mas Rangga memang terlalu khawatir. Bu, biasalah suami siaga. Saya cuma butuh tidur kok. Oh ya, silakan dicicipi satenya. Rangga terus mengekoriku seperti bayangan gelisah. Dia bingung. Skenarionya berantakan. Jika aku terlihat sesaat ini, alasan dia untuk memasukkanku ke RSJ akan terdengar konyol. Dia harus membuatku terlihat gila sekarang juga. Sayang, Rangga memotong pembicaraanku dengan Bu RT. Dia merangkul bahuku kaku. Mungkin kamu lupa, tapi tadi pagi kamu histeris lagi. Kamu butuh obat penenang sekarang. Yuk, aku antar ke kamar. Kasihan tamu-tamu kalau nanti kamu tiba-tiba teriak. Dia mencoba menggiring opini publik lagi. Beberapa tamu mulai menatapku ragu. Apakah wanita cantik ini benar-benar gila yang pandai berakting? Pikir mereka mungkin. Aku berhenti bergerak. Aku memutar tubuhku menghadap Rangga sepenuhnya di tengah ruangan. Ini adalah momen untuk serangan mental pertamaku. Aku merapikan kerah kemeja batik Rangga dengan gerakan istri yang penuh kasih sayang. Jariku menyentuh lehernya, merasakan denyut nadinya yang memburu cepat. Aku mendekatkan bibirku ke telinganya, seolah hendak memberikan ciuman pipi atau bisikan mesra suami istri. Tapi yang kulakukan adalah membisikkan mimpi buruknya. Mas, bisikku pelan, desahan napasku menyapu kulit telinganya. Omong-omong, Dokter Bella titip salam. Tubuh Rangga menegang seketika.
Kaku seperti patung batu. Aku melanjutkan bisikanku dengan nada yang lebih dingin dan menusuk. Dia bilang, dia kangen main dokter-dokteran sama kamu di sofa ini waktu aku lagi operasi sesar. Dan oh ya, dia juga tanya, obat halusinogen dosis tinggi yang kamu ambil dari brankas itu, kenapa nggak mempan di aku? Apa kamu salah racik, dokter gadungan? Aku menarik wajahku menjauh untuk melihat reaksinya. Pemandangan itu sungguh memuaskan. Wajah Rangga yang tadinya sok berwibawa kini pucat pasi, seputih kertas. Bibirnya gemetar. Matanya bergerak liar mencari-cari sesuatu. Mungkin mencari Bella, atau mencari jalan keluar. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai muncul di pelipisnya. Kak, kamu. Suaranya tercekat, tidak bisa keluar. Aku tersenyum manis, lalu menepuk pipinya pelan 2 kali, meniru gayanya saat menepuk pipiku kemarin. Kenapa pucat? Mas? Takut hantunya nyata? Aku berbalik menghadap para tamu lagi, meninggalkan Rangga yang berdiri terpaku dengan lutut gemetar. Serangan pertama sukses. Mentalnya sudah hancur. Dia tahu aku tahu. Dan ketidaktahuan dia tentang seberapa banyak yang ku tahu adalah siksaan terberat baginya saat ini. Tapi aku belum selesai. Itu baru peringatan. Sekarang saatnya eksekusi. Ketakutan adalah bahan bakar yang berbahaya. Bagi sebagian orang, ketakutan membuat mereka lumpuh. Tapi bagi tipe manipulator narsistik seperti Rangga, ketakutan membuat mereka nekat dan agresif. Aku sudah memperhitungkan ini. Saat dia sadar topengnya terancam lepas, dia akan mencoba menghancurkan cerminnya. Rangga, yang baru saja menerima bisikan mautku, tiba-tiba tersentak dari kelumpuhannya. Dia sadar dia tidak bisa membiarkanku terus bicara. Dia harus membungkamku, apapun caranya. Di depan puluhan tamu, dia memutuskan untuk memainkan kartu terakhirnya. Kekerasan yang dibalut kepedulian medis. Maaf Bapak Ibu, teriak Rangga tiba-tiba, suaranya pecah dan panik. Dia menyambar lenganku kasar, kali ini benar-benar menyakitkan. Istri saya kumat. Dia mulai melantur. Dia bicara hal-hal yang tidak masuk akal. Maaf, acara harus saya hentikan sebentar. Saya harus bawa dia ke kamar dan suntik penenang. Tamu-tamu terkesiap. Suasana berubah kacau. Beberapa ibu-ibu mundur ketakutan melihat betapa kasarnya Rangga menarikku. Lepas, Mas. Sakit, teriakku, kali ini tidak berakting. Cengkeramannya benar-benar kuat, kuku-kukunya menancap di lengan atasku. Diam kamu. Ikut aku. Bentak Rangga, wajahnya merah padam, matanya melotot penuh ancaman. Dia menyeretku paksa menuju tangga. Kamu sakit, amarah, kamu gila. Jangan dengerin dia, Bapak Ibu. Dia gila. Hentikan. Sebuah suara bariton yang berat menggelegar dari arah pintu depan. Langkah Rangga terhenti. Kami semua menoleh. Dimas berdiri di sana, diapit oleh 2 orang pria berbadan tegap berseragam sekuriti swasta dan 2 orang polisi berseragam lengkap. Di sampingnya berdiri Sari, perawatku, yang memeluk sebuah map merah di dadanya dengan wajah tegang namun berani. Lepaskan tanganmu dari adik sepupuku. Rangga, kata Dimas dingin, melangkah masuk membelah kerumunan tamu yang minggir dengan otomatis. Dimas? Rangga tampak bingung, tapi dia tidak melepaskan tangannya. Jangan ikut campur urusan rumah tangga gue. Amara lagi sakit jiwa, dia bahaya. Gue harus amankan dia. Yang bahaya di sini cuma kamu. Rangga, balasku. Aku menyentakkan tanganku sekuat tenaga. Karena kaget melihat polisi, cengkeraman Rangga melemah dan aku berhasil lepas. Aku segera berlari kecil ke arah Dimas, berlindung di balik punggung tegap sepupuku itu. Apa-apaan ini bawa polisi? Rangga mulai berkeringat lagi. Dia mencoba bersikap defensif. Kalian mau bikin keributan di acara akikah anak gue? Kami di sini untuk menghentikan tindak kriminal. Saudara Rangga, ujar salah satu polisi dengan tenang. Kriminal apa? Gue ngerawat istri gue sendiri. Aku melangkah maju sedikit dari balik punggung Dimas. Tolong nyalakan, kataku pada Dimas. Dimas mengangguk dan menekan tombol di sebuah remote kecil yang dibawanya. Proyektor yang sudah disiapkan Rangga untuk menampilkan slideshow foto bayi kami yang lucu, tiba-tiba berkedip.
Layar putih besar di ruang tamu itu berubah tampilan. Bukan foto bayi, melainkan rekaman video CCTV hitam putih yang tajam. Tamu-tamu menahan napas. Di layar itu, terlihat jelas sosok Rangga duduk di ruang tamu, ruangan yang sama tempat kami berdiri sekarang, sedang menumbuk beberapa butir pil di atas piring kecil. Dia kemudian menuangkan bubuk itu ke dalam mangkuk bubur ayam. Wajahnya terlihat jelas, tidak bisa disangkal. Video berganti. Kali ini video dari kamera tersembunyi yang kupasang di ruang kerja. Terdengar suara Rangga yang jernih sedang menelepon. "Tenang Bel, seminggu lagi dia pasti masuk RSJ. Setelah itu kita jual rumah warisannya dan lari ke luar negeri. Asuransi 10 miliar kalau dia mati bunuh diri juga lumayan." Gema suara Rangga dari speaker memenuhi ruangan yang sunyi senyap itu. Kata-kata, jual rumah, mati bunuh diri, dan 10 miliar, menggantung di udara seperti bau bangkai yang busuk. Wajah Rangga berubah dari merah pada menjadi abu-abu. Lututnya lemas. Dia mundur selangkah, menabrak meja prasmanan hingga piring-piring berjatuhan. Prang! Bunyi pecahan piring memecahkan keheningan, memicu bisik-bisik horor dari para tamu. Itu rekayasa. Itu deep fake. Ai, teriak Rangga histeris, menunjuk layar proyektor. Amara yang bikin. Dia kan gila. Dia terobsesi ngejatuhin gue. Teknologi memang canggih, Pak Rangga, suara Sari terdengar lantang. Perawat pemberani itu maju ke depan, membuka map merah yang dibawanya. Dia mengangkat selembar kertas berlogo Laboratorium Forensik Rumah Sakit ternama. Tapi kimia tidak bisa bohong. Lanjut Sari, suaranya bergetar karena emosi tapi tetap tegas. Saya Sari, perawat yang menangani Ibu Amara. Ini hasil uji lab sampel darah Ibu Amara dan sisa bubuk obat yang kami temukan di saku jas Bapak Rangga yang tertinggal di RS minggu lalu, serta sampel yang diambil Ibu Amara dari brankas Bapak. Sari memperlihatkan kertas itu ke arah tamu dan polisi. Hasilnya positif mengandung psilocin dan scopolamine dalam dosis mematikan. Ini bukan obat penenang. Ini racun halusinogen yang biasa dipakai untuk mencuci otak atau membuat orang kehilangan kesadaran permanen. Bapak Rangga bukan merawat istrinya, dia sedang meracuninya pelan-pelan. Duar. Pengakuan itu meledak lebih keras daripada bom. Ibu-ibu tetangga menutup mulut mereka dengan tangan, menatap Rangga dengan tatapan jijik dan ngeri. Keluarga besar Rangga yang tadi duduk sombong di sofa VIP kini menunduk malu atau memandang Rangga dengan tatapan tidak percaya. Pembunuh? Desis seseorang dari kerumunan. Gila, tega banget sama istri sendiri. Sahut yang lain. Aku menatap Rangga. Pria itu kini tersudut di dekat meja prasmanan, seperti tikus yang terperangkap. Dia menatapku dengan tatapan penuh kebencian murni. Topeng suami penyayangnya sudah hancur berkeping-keping. Kenapa, Mas? Tanyaku pelan, tapi di ruangan yang hening ini, semua orang bisa mendengarnya. Kurang apa aku? Kurang apa hartaku yang sudah kamu habiskan buat judi online? Kamu mau aku mati cuma biar kamu bisa nikah sama selingkuhanmu dan foya-foya pakai uang asuransi kematianku. Diam, teriak Rangga. Dia tiba-tiba menyambar pisau pemotong kue yang ada di meja di dekatnya. Para tamu berteriak histeris. Polisi dengan sigap mengacungkan senjata, tapi Rangga lebih cepat menarik seseorang yang berdiri paling dekat dengannya untuk dijadikan sandera. Dan ironisnya, atau mungkin karma instan, orang yang ditariknya adalah seorang wanita yang memakai masker dan kacamata hitam besar, yang sejak tadi berdiri diam di pojok ruangan dekat jendela. Wanita itu menjerit saat pisau Rangga menempel di lehernya. Kacamata dan maskernya terlepas karena guncangan. Rambut panjang tergerai. Wajah cantik yang panik. Itu Bella. Ternyata benar dugaanku. Dia datang menyusup untuk menyaksikan kehancuranku secara langsung. Dan sekarang, kekasihnya sendiri yang menjadikannya tameng hidup karena panik dan tidak mengenalinya dalam kekacauan. Jangan mendekat. Gue bunuh dia, teriak Rangga membabi buta. Mas ini aku. Bella, teriak wanita itu histeris, air matanya tumpah. Rangga, ini aku. Jangan bunuh aku. Rangga tertegun sejenak. Dia menunduk melihat siapa yang dia sandera. Matanya membelalak. Bella? Kekagetan itu fatal.
Momen keraguan itu dimanfaatkan dengan sempurna oleh polisi. Brak! Seorang polisi menerjang Rangga dari samping, memukul tangannya hingga pisau terlepas. Rangga terbanting ke lantai marmer dengan keras. Dua polisi lain langsung menindihnya, memiting tangannya ke belakang punggung. Bunyi klik borgol yang dikunci terdengar seperti musik terindah di telingaku. Bella yang terdorong jatuh juga langsung diamankan oleh sekuriti sewaan Dimas sebelum dia sempat kabur. Dia menangis meraung-raung, "Saya nggak salah. Saya cuma disuruh. Saya dokter. Saya punya reputasi. Jangan tangkap saya." Kericuhan mereda, digantikan oleh pemandangan menyedihkan dua penjahat yang kini tidak berdaya di lantai. Aku berjalan mendekati mereka. Polisi memberi jalan sedikit. Aku berdiri menjulang di atas Rangga yang wajahnya menempel di lantai, napasnya terengah-engah, matanya merah menatapku. "Kamu benar, Mas," kataku dingin. "Aku memang gila. Gila karena pernah percaya sama laki-laki miskin moral seperti kamu. Tapi kegilaan itu sudah sembuh hari ini." Aku menoleh ke arah tamu-tamu yang masih syok. "Mohon maaf Bapak Ibu, acara makan-makannya terganggu," kataku dengan senyum tipis yang sopan. "Silakan dilanjutkan sate kambingnya. Atau kalau sudah tidak selera, boleh dibawa pulang berkatnya. Tontonan sirkusnya sudah selesai. Badut utamanya sedang dibawa ke kandang aslinya, penjara." Dimas menepuk bahuku bangga. Sari menangis haru di sudut ruangan. Dan aku merasa kosong, tapi juga merasa sangat ringan. Beban pengkhianatan itu sudah terangkat. Polisi menyeret Rangga dan Bella keluar rumah, melewati kerumunan tetangga yang menyoraki dan memaki mereka. Kamera-kamera ponsel para tetangga yang tadi dilarang merekam, kini menyala serentak, merekam arak-arakan memalukan itu. Besok pagi, wajah mereka pasti viral di seluruh media sosial. Dan itu baru permulaan dari neraka dunia yang akan mereka rasakan. Keriuhan sirene mobil polisi yang membawa Rangga dan Bella perlahan menjauh, membelah keheningan sore di kompleks perumahan elit kami. Namun, gema dari kekacauan itu masih tertinggal di ruang tamu rumahku. Sisa-sisa sate kambing yang dingin, piring-piring pecah yang berserakan di lantai marmer, dan bisik-bisik tetangga yang masih berkumpul di depan pagar menjadi saksi bisu dari drama yang baru saja tergelar. Aku berdiri mematung di tengah ruangan yang kini berantakan itu. Tubuhku gemetar, bukan lagi karena akting ketakutan, melainkan karena pelepasan adrenalin yang luar biasa dahsyat. Rasanya seperti baru saja lari maraton sejauh 100 km tanpa henti. Lututku terasa goyah, dan aku harus berpegangan pada pinggiran meja prasmanan agar tidak ambruk. "Mbak Amara?" Suara lembut Sari menyadarkanku. Perawat setia itu mendekat sambil menggendong putriku yang terbangun karena keributan tadi. Bayi mungil itu menangis pelan, seolah merasakan ketegangan yang menguar dari ibunya. Aku segera mengambil alih putriku, mendekapnya erat ke dadaku. Aroma minyak telon dan susu bayi yang khas langsung menenangkan saraf-sarafku yang tegang. Aku mencium puncak kepalanya berkali-kali sambil membisikkan kata maaf, karena dia harus hadir di tengah kekerasan ini, meskipun dia masih terlalu kecil untuk mengerti. "Ibu baik-baik saja?" tanya Dimas, sepupuku, yang baru saja selesai berbicara dengan kepala polisi sektor di teras depan. Dia menghampiriku, wajahnya terlihat puas namun tetap waspada. "Aku lega, Mas." "Sangat lega," jawabku jujur. "Tapi ini belum selesai, kan?" Dimas menggeleng tegas. "Belum. Ini baru permulaan proses hukum. Polisi butuh keterangan resmi darimu malam ini juga. Bukti video, rekaman suara, dan hasil lab yang dibawa Sari sudah cukup untuk menahan mereka 1x24 jam. Tapi untuk menjerat mereka dengan pasal percobaan pembunuhan berencana dan penipuan berlapis sampai vonis hakim ketuk palu, kita butuh BAP, berita acara pemeriksaan, yang sangat kuat. Kamu kuat ke kantor polisi sekarang?" Aku mengangguk mantap. Aku akan pergi. Aku ingin memastikan mereka tidak punya celah sekecil apapun untuk lolos. Malam itu, hujan turun dengan deras mengguyur Jakarta, seolah langit ikut mencuci dosa-dosa yang selama ini tersembunyi di balik dinding rumah megahku. Aku duduk di ruang pemeriksaan kantor polisi yang dingin dan berbau kopi basi, didampingi Dimas sebagai kuasa hukumku. Di hadapan penyidik, aku menceritakan ulang semuanya. Kali ini tanpa dramatisasi, hanya fakta. Aku menyerahkan ponsel Rangga yang kucuri dari brankas,
menyerahkan botol obat, dan menyerahkan rekaman CCTV. Setiap kali penyidik memutar ulang video Rangga menumbuk obat racun itu, hatiku terasa nyeri. Bukan karena cinta yang tersisa, tapi karena rasa tidak percaya bahwa aku pernah tidur satu ranjang dengan monster itu selama 2 tahun. Bukti ini sangat telak, Bu Amara, ujar Pak Polisi sambil mengetik laporannya. Ditambah lagi dengan kesaksian Saudari Sari dan hasil lab forensik. Ancaman hukumannya bisa di atas 15 tahun penjara. Saat proses BAP hampir selesai, seorang petugas jaga masuk dengan wajah ragu. Maaf, Pak. Tersangka Rangga mengamuk di sel tahanan sementara. Dia berteriak-teriak minta bertemu istrinya. Dia bilang ada hal penting soal aset yang harus dibicarakan. Katanya kalau istrinya tidak mau menemui, istrinya yang akan menyesal seumur hidup karena jatuh miskin. Dimas langsung memotong, klien saya tidak punya kewajiban menemui tersangka. Itu cuma intimidasi. Aku menahan tangan Dimas. Tunggu, Mas. Ada sesuatu yang perlu kuselesaikan. Rangga masih merasa punya kartu as. Dia masih berpikir dia memegang kendali atas hartaku, karena surat kuasa yang kutanda tangani 2 minggu lalu. Jika aku tidak mematahkan harapan terakhirnya itu sekarang, dia akan terus merasa berkuasa di balik jeruji besi. Aku ingin melihat cahaya harapan itu mati di matanya. Aku akan menemuinya. 5 menit saja, kataku dingin. Amara, itu berisiko. Ada polisi, Mas. Dia diborgol. Aku butuh dia tahu bahwa dia sudah kalah total. Benar-benar total. Akhirnya Dimas mengizinkan dengan syarat dia ikut mendampingi. Aku dibawa ke ruang interogasi khusus yang dibatasi kaca satu arah. Di sana, duduk di kursi besi dengan tangan terborgol ke meja, adalah Rangga. Penampilannya kacau balau. Kemeja batiknya sobek di bagian bahu, rambutnya yang biasanya klimis kini acak-acakan, dan wajahnya lebam bekas hantaman ke lantai saat ditangkap tadi. Begitu melihatku masuk, mata Rangga menyala. Bukan nyala penyesalan, tapi nyala kemarahan dan arogansi yang masih tersisa. Akhirnya datang juga kamu, semburnya kasar. Puas kamu bikin malu suami sendiri di depan orang banyak? Kamu pikir kamu menang? Aku duduk di seberangnya dengan tenang, melipat tangan di dada. Aku tidak berpikir aku menang, Rangga. Aku tahu aku menang. Rangga tertawa sinis, tawa yang terdengar sumbang dan putus asa. Kamu lupa satu hal, Amara sayang. Surat kuasa. Ingat? 2 minggu lalu kamu tanda tangan surat kuasa penuh pengelolaan aset di depan notaris. Dokumen itu sah di mata hukum. Sertifikat rumah, deposito, saham perusahaan ayahmu, secara teknis aku punya wewenang menjualnya. Kalau aku masuk penjara, aku bakal pastikan sisa aset kamu habis buat bayar pengacara termahal, atau aku jual murah ke orang lain sebelum vonis jatuh. Kamu bakal jadi gelandangan sama anakmu. Jadi itu ancamannya. Dia pikir dokumen itu masih berlaku. Betapa menyedihkannya. Aku menatapnya dengan tatapan iba, seolah menatap anak kecil bodoh yang tidak bisa matematika dasar. Perlahan, aku merogoh tasku dan mengeluarkan sebuah map biru. Kamu bicara soal surat ini? Tanyaku sambil mengeluarkan fotokopi surat kuasa yang dia banggakan itu. Mata Rangga berbinar licik. Ya, itu sah. Rangga. Aku menggelengkan kepala pelan. Kamu terlalu sibuk meracuniku sampai kamu lupa mengecek notifikasi email atau surat yang masuk ke rumah. Atau mungkin kamu terlalu meremehkanku sampai berpikir aku tidak punya rencana cadangan. Aku mengeluarkan selembar kertas lain dari map itu. Kertas dengan kop surat resmi kantor hukum Dimas dan cap notaris yang berbeda. 1 hari setelah aku menemukan ponsel rahasiamu di brankas, tepatnya 3 hari yang lalu, aku menyuruh Dimas mengurus pencabutan surat kuasa itu. Berdasarkan pasal 1813 KUH Perdata, pemberian kuasa berakhir dengan penarikan kembali kuasa oleh pemberi kuasa. Detik itu juga, semua wewenang kamu atas asetku hangus. 0. Wajah Rangga memucat seketika. Enggak mungkin. Notaris kamu pasti butuh verifikasi. Tentu saja, potongku cepat. Aku melakukan panggilan video resmi dengan notaris, direkam, menyatakan bahwa aku dalam kondisi sadar dan waras mencabut semua kuasa yang pernah kuberikan padamu. Dan sebagai tambahan,
Aku juga sudah memblokir aksesmu ke semua rekening bersama dan kartu kredit tambahan. Kamu tahu artinya apa? Rangga terdiam, mulutnya terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Artinya, kamu sekarang bukan cuma tersangka pembunuhan, tapi kamu juga miskin, Rangga. Miskin semiskin-miskinnya, lanjutku dengan nada tajam menusuk. Dan ngomong-ngomong, aku dengar dari Dimas, para penagih utang judi online, yang utangnya sampai 5 miliar itu, sudah mulai mencarimu. Karena sekarang kamu tidak punya akses ke uangku, bagaimana kamu bayar mereka? Kudengar mereka punya teman-teman di dalam penjara yang sangat tidak ramah. Untuk pertama kalinya malam itu, aku melihat ketakutan yang sesungguhnya di mata Rangga. Ketakutan murni akan kematian dan penderitaan. Bukan takut ditangkap polisi, tapi takut pada monster-monster penagih utang yang selama ini dia bayar pakai uangku. Amara, tolong. Suaranya berubah menjadi cicitan tikus. Arogansinya lenyap tak berbekas. Dia mencoba meraih tanganku dengan tangan terborgolnya, tapi rantai besi menahannya. Jangan blokir rekening itu, tolong sisain sedikit buat aku bayar mereka bakal bunuh aku di dalam sel, Ra. Demi anak kita, aku ayah kandungnya. Aku berdiri, menatapnya dengan jijik yang mendalam. Ayah kandung? Ulangku pelan. Ayah kandung tidak meracuni ibu dari anaknya supaya anaknya jadi yatim piatu. Ayah kandung tidak menukar nyawa istrinya dengan uang judi. Kamu bukan ayah, Rangga. Kamu cuma donor sperma yang kebetulan jahat. Amara. Amara, jangan pergi. Amara. Aku berbalik dan berjalan menuju pintu keluar tanpa menoleh lagi. Di belakangku, Rangga meraung-raung, menangis, dan memukulkan kepalanya ke meja besi. Suara teriakannya yang memanggil namaku terdengar, seperti musik pemakaman bagi masa laluku. Di luar ruang interogasi, Dimas menatapku bangga. Pukulan yang bagus. Dek. Ayo pulang. Mas, ajakku lelah tapi lega. Anakku menunggu di rumah. Malam itu, berita penangkapan Rangga dan Bella meledak. Video amatir yang direkam para tetangga menyebar dengan kecepatan cahaya di media sosial. Judul-judul berita online bermunculan silih berganti dengan nada sensasional. Suami tega racuni istri demi harta warisan dan selingkuhan. Dokter cantik terlibat skandal percobaan pembunuhan istri sah. Drama akikah berdarah di kawasan elit. Komentar netizen membanjiri lini massa. Ribuan hujatan, caci maki, dan sumpah serapah ditujukan pada akun media sosial Rangga dan Bella yang kini sudah dikunci polisi sebagai barang bukti digital. Aib mereka telanjang di depan seluruh Indonesia. Tidak ada tempat bersembunyi. Keluarga besar Rangga yang selama ini sombong dan sering merendahkanku, tiba-tiba menghilang dari peredaran. Mereka menutup akun media sosial, menolak wawancara wartawan, dan kabarnya bahkan ada yang pindah rumah karena malu menanggung beban sosial akibat perbuatan Rangga. Aku duduk di balkon kamarku, menatap hujan yang mulai reda. Di tanganku ada secangkir teh hangat chamomile, bukan obat penenang, tapi teh asli yang menenangkan. Malam ini, aku tidur sendirian di ranjang besar itu. Tidak ada lagi dengkuran pengkhianat di sampingku. Tapi anehnya, tempat tidur ini tidak terasa kosong. Rasanya luas. Rasanya bebas. Aku memeluk gulingku dan memejamkan mata, siap menyambut hari esok tanpa rasa takut akan diracuni oleh orang yang seharusnya melindungiku. Keadilan sudah ditegakkan. Sekarang saatnya membangun puing-puing hidupku kembali. 6 bulan kemudian. Cahaya matahari pagi Jakarta menembus dinding kaca ruang rapat di lantai 30 gedung perkantoran di kawasan Sudirman. Dari sini, pemandangan kota terlihat sibuk dan dinamis, sama seperti semangat yang kini membara di dadaku. Aku merapikan blazer abu-abu yang kupakai, lalu menatap jajaran direksi yang duduk mengelilingi meja oval panjang. Berdasarkan laporan kuartal ini, strategi rebranding properti hijau kita berhasil menaikkan penjualan sebesar 200%, ujarku tegas sambil menunjuk grafik di layar presentasi. Proyek di Bali yang sempat tertunda karena masalah internal manajemen lama, kini sudah kembali berjalan dan diprediksi akan sold out bulan depan. Para direksi, yang sebagian besar adalah pria-pria tua yang dulu meragukanku saat aku baru mengambil alih kursi pimpinan setelah ayah meninggal, kini mengangguk-angguk kagum. Dulu, mereka, dan juga Rangga, melihatku hanya sebagai putri pemilik yang manja dan tidak tahu apa-apa. Mereka salah besar.
6 bulan terakhir ini adalah pembuktian terbesarku. Aku membersihkan perusahaan dari benalu, termasuk memecat beberapa kroni yang ternyata dimasukkan Rangga secara diam-diam dulu. Rapat ditutup. Terima kasih, semuanya, kataku sambil mengetuk palu sidang kecil. Begitu ruangan kosong, pintu terbuka dan masuklah sosok wanita parubaya dengan seragam perawat putih bersih yang rapi. Itu Sari. Dia menggendong seorang bayi perempuan gemuk yang pipinya merah merona dan matanya bulat berbinar. Putriku, Kirana, kini sudah berusia hampir 7 bulan. Dia sehat, aktif, dan sangat cerdas. Ibu CEO, waktunya Kirana makan buah, kata Sari sambil tersenyum hangat. Aku segera bangkit dari kursi kekuasaan itu dan berubah mode menjadi seorang ibu. Aku mengambil Kirana dari gendongan Sari, menciumi pipi gembilnya yang berbau bedak bayi mahal. Halo sayang, kangen ibu ya? Tanyaku. Kirana tertawa memamerkan gusinya yang belum bergigi, tangannya menepuk-nepuk pipiku. Sari sekarang bukan lagi perawat rumah sakit. Aku menariknya keluar dari RS tempatnya bekerja, mengangkatnya menjadi kepala pengasuh pribadi untuk Kirana dengan gaji 3 kali lipat dari gaji lamanya, ditambah fasilitas apartemen dan asuransi kesehatan penuh. Sari adalah orang yang menyelamatkan nyawaku, menjamin kesejahteraannya adalah cara terkecilku membalas budi. Bu, Pak Dimas sudah menunggu di lobi. Katanya mau menyerahkan salinan putusan pengadilan yang resmi, lapor Sari. Mendengar nama Dimas dan putusan pengadilan, senyumku sedikit memudar, berganti dengan ekspresi serius. Suruh dia naik ke ruangan saya, Sari. Tolong bawa Kirana main di ruang bermain sebelah dulu ya. 5 menit kemudian, Dimas masuk membawa map tebal. Wajahnya cerah. Resmi, Ra, kata Dimas tanpa basa-basi sambil meletakkan map itu di meja kerjaku. Vonis inkrah. Tidak ada banding. Aku membuka map itu. Membaca lembar demi lembar keputusan hakim yang dijatuhkan 2 hari lalu. Terdakwa 1, Rangga Pratama. Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan berencana, penipuan, penggelapan aset, dan pemalsuan dokumen. Vonis, 18 tahun penjara. Terdakwa 2, Dr. Bella Anindya. Terbukti membantu perencanaan pembunuhan dan menyalahgunakan wewenang medis dengan memberikan obat-obatan terlarang golongan psikotropika. Vonis, 12 tahun penjara dan pencabutan izin praktik dokter seumur hidup. Aku menghela napas panjang. 18 tahun. Saat Rangga keluar nanti, Kirana sudah kuliah. Dia akan keluar sebagai pria tua, miskin, dan sendirian. Gimana kabar dia di dalam? Tanyaku pelan, lebih karena rasa ingin tahu daripada kepedulian. Dimas meringis pelan. Buruk. Sangat buruk, Ra. Kamu tahu kan utang judinya itu ke sindikat yang cukup ganas? Ternyata bos sindikat itu punya banyak anak buah di lapas tempat Rangga ditahan. Laporan yang aku dengar dari sipir, Rangga jadi bulan-bulanan di sana. Dia dipaksa jadi, pesuruh bagi narapidana lain. Makanannya sering diambil, dia sering dipukuli kalau tidak bisa setor uang rokok. Dia kurus kering sekarang, Ra. Rambutnya botak karena stres, dan dia kena penyakit kulit parah karena sel yang lembab. Aku mendengarkan itu tanpa rasa kasihan. Itu adalah karma. Dia ingin aku mati perlahan di rumah sakit jiwa dengan kondisi menyedihkan. Sekarang alam semesta membalikan keadaan itu padanya. Dia yang membusuk perlahan di dalam sel sempit. Dan Bella, tanyaku lagi. Izin praktiknya dicabut permanen oleh IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Namanya masuk daftar hitam medis nasional. Keluarganya malu besar dan menolak membesuknya. Di penjara wanita, dia dikucilkan karena kasusnya dianggap mencoreng kehormatan wanita, merebut suami orang dan mau membunuh istri sah yang baru melahirkan. Napi wanita biasanya benci sekali sama kasus pelakor, apalagi yang sadis begitu. Kabarnya dia depresi berat dan sering histeri sendiri. Aku menutup map itu pelan. Cukup. Aku tidak perlu dengar lebih banyak lagi. Keadilan bukan hanya soal palu hakim. Keadilan adalah melihat mereka menuai apa yang mereka tabur dengan tangan mereka sendiri. Mereka menghancurkan hidup mereka sendiri karena keserakahan. Oh ya, satu lagi, tambah Dimas. Surat cerai kamu sudah resmi keluar pagi ini. Kamu resmi janda kembang kaya raya,
amarah. Dimas terkekeh mencoba mencairkan suasana. Aku tersenyum tipis. Bukan janda, Mas. Tapi wanita merdeka. Aku berdiri, berjalan menuju jendela besar ruangan itu. Di bawah sana, mobil-mobil berlalu lalang seperti semut. 6 bulan lalu, aku adalah wanita yang berbaring tak berdaya di kasur, dicekoki obat gila oleh suami sendiri, menunggu kematian menjemput. Hari ini, aku berdiri di puncak gedung pencakar langit, memegang kendali penuh atas hidupku, perusahaanku, dan anakku. Aku tidak akan membiarkan masa lalu membuatku takut untuk melangkah. Tapi aku juga tidak akan lupa. Bekas luka pengkhianatan ini akan menjadi pengingat abadi bahwa aku jauh lebih kuat dari yang kupikirkan. Aku bukan putri dongeng yang butuh diselamatkan pangeran. Aku adalah ratu yang menyelamatkan kerajaannya sendiri dengan membakar para pengkhianat. Pintu ruangan terbuka lagi. Kirana merangkak masuk dengan tawa riang, dikejar oleh Sari. "Ibu," celotehnya yang belum jelas. Aku berbalik dari jendela, meninggalkan bayangan kelam Rangga dan Bella di masa lalu. Aku merentangkan tangan menyambut masa depanku yang cerah. "Sini sayang, sini sama ibu." Hidup baruku baru saja dimulai. Dan kali ini, tidak ada yang bisa menghentikanku.